Share soal dari ini aja. Nah, ini ya, udah kelihatan kan ya? Nah, em, yang pertama saya mau bahas beberapa dari situ. Jadi, yang pertama itu adalah persamaan, tapi persamaan ini adalah persamaan nilai mutlak ya. Nah, penyelesaiannya sebenarnya gampang. Jadi kalau yang nomor satu kan ini ya. Di situ tertulis bahwa nilai mutlak X min 3 itu sama dengan 5. Ini namanya persamaan. Jadi persamaan dengan pertidaksamaan akan sedikit berbeda. Kalau persamaannya begini, jadi kalau di sebelah kiri itu adalah fungsi, fungsi yang dinilai mutlak ya. Kemudian di sebelah kanan itu suatu bilangan. Nah, ini sebenarnya hasil nilai mutlak itu bisa positif, bisa negatif ya. Udah, berarti kalau seperti ini mengerjakannya adalah bahwa X min 3 ya, itu sama dengan yang positif atau X min 3 itu sama dengan yang negatif. Berarti negatif 5 kan? Nah, berarti X-nya sama dengan 8 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, perlu dicek benar enggak jawabannya kan? Nah, kalau misalkan sama dengan 8, berarti dimasukkan nilai mutlak. Berarti 8 kurangi 3, ya kan? Itu kan sama dengan nilai mutlak dari 5, yaitu 5, benar kan? Misalkan untuk yang X sama dengan min 2, dimasukkan di nilai mutlak. Berarti kan min 2 ya. Min 2 dikurangi 3 itu akan sama dengan negatif 5. Negatif 5 di nilai mutlak kan ketemunya 5. Cocok. Berarti dua-duanya memenuhi. Jadi ini juga memenuhi, ini juga memenuhi. Kayak gitu ya. Gampang ya, harus bisa. Nanti kalau keluar kayak gitu harus ngerti, harus bisa mengerjakan. Nah, terus kemudian nah, saya mau bahas yang berikutnya, yang 3x ya, min dari nilai mutlak x plus 2 itu sama dengan 2. Nah, ini dipisah aja, dipindahkan aja. Berarti di sini 3x, ini kan negatif, pindah aja ke kanan. Duanya pindah ke kiri ya, sama dengan nilai mutlak dari x plus 2. Nah, ini sekarang yang akan diselesaikan. Perhatikan bahwa bentuk ini bisa saya tulis begini, lah. X plus 2 gitu kan sama dengan di sini kan 3x min 2. Nah, perbedaan dengan nomor satu, kalau nomor satu itu kan sama dengan suatu bilangan. Kalau di sini kan ini fungsi, ini juga fungsi kan. Nah, mungkin ini akan lebih mudah kalau kalian menggunakan, sebenarnya pakai cara yang pertama tadi bisa. Tapi bisa saja pakai yang kuadrat, tapi nanti harus dicek. Jadi, ingat bahwa kalau nilai mutlak dari X itu akan sama dengan apa? Akar dari X kuadrat. Nah, bisa memakai bentuk ini. Jadi, sekarang bentuk ini adalah apa? Ya, sebenarnya kalau ini ditulis kan menjadi akar dari X plus 2 kan ya. Kuadrat gitu kan. Nah, yang sebelah kanan ya tetap tidak dikuadratin, tidak diakar ya tetap 3x min 2. Nah, sekarang untuk menghapus akar itu apa? Dikuadratin dah ya. Kalau di sini kuadratin berarti kanan juga dikuadratin. Wes, berarti ini akan menjadi x plus 2 kuadrat sama dengan 3x min 2 kuadrat. Nah, ini tinggal selesaiin. Nah, saya harapkan alur penyelesaian ini semuanya tahu ya. Ngerti penyelesaiannya. Nah, berarti akan menjadi x kuadrat gitu kan plus 4x gitu ya. Dikuadratin ya. Ditambah 4 kan ya. Nah, ini akan menjadi 9x min 12 ya. Nanti kalau saya ada yang salah dikoreksi ya. Ditambah 4. Udah, sekarang dipindah aja. Usahakan supaya positif deh gitu ya. Berarti ke kanan aja. Berarti di sini 0 sama dengan 9x
sorry, ini kuadratnya ya. Berarti akan menjadi 8x kuadrat gitu kan. Minus berapa? 16 ya. 16x minus atau plus. Oh, ini kan nol. Oh, ya udah ini enggak ada. Ini kan nol atau ditambah ya, nol gitu ya. Saya susun ulang. Berarti 8x kuadrat min 16x sama dengan nol kan? Nah, selesai kan? Kalau bentuk ini kan sebenarnya persamaan kuadrat banyak cara kan? Tapi ini bisa pakai faktoran 8x, ini x gitu kan, min 2 gitu ya. Nah, berarti x yang pertama sama dengan nol, x yang kedua sama dengan piro? 2. Kita cek, masukin. Caranya gitu. Jadi, kalau kalian sudah mendapatkan kayak gini, dicek kembali. Jadi ingat bahwa untuk x sama dengan nol, tadi persamaannya apa? Masukin di sini juga boleh yang paling atas itu. Nah, kalau misalkan 3 kali nol, gitu kan, dikurangi nilai mutlak dari nol min 2 sama dengan 2, bener enggak? Nah, ini kan bener apa enggak gitu ya? Ini kan nol, min. Ini biro ini. Min 2 ya. Ya, itu min 2. Dinilai mutlak gitu kan, sama dengan 2. Berarti ini kan min 2 sama dengan 2 ya. Sama enggak? Nah, sama ya. Berarti ini tidak memenuhi gitu ya. Jadi tidak memenuhi. Ini artinya nanti tidak memenuhi. Cek satunya. Jadi harus dicek ya. Kalau sudah ketemu pokoknya harus Pak, dicek. Oh, Pak, iya. Yuk. itu bukannya X plus 2, bukan X min 2. Sorry ya. Ini plus ya. Ya. Berarti Iya, plus Pak. gini ya. Oke. Berarti tapi hasilnya berapa? Tetap min 2 ya. Nah, jadi kalau diperhatikan yang 2 tadi dinilai mutlak kan ketemu 2 ya. Berarti dia negatifnya. Jadi hasilnya apakah min 2 sama dengan 2? Nah, pertanyaan kan sampai situ. Dia tidak sama, berarti tidak memenuhi. Gitu. Sekarang cari yang berikutnya tadi X sama dengan berapa? 2 ya. Nah, kita cek dua-duanya. Dimasukkan di 3. Nah, 3 kali 2 minus dari nilai mutlak 2 ditambah 2 sama dengan 2. Apakah sama dengan gitu ya sebenarnya gitu lah. Berarti ini berapa? 6 ya. 6 nilai mutlak dari 4. Nah, lanjutin aja. Berarti ini 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Sama nggak? Sama kan? Ya udah ini yang memenuhi. Jadi X-nya sama dengan 2. Jadi kalau kayak gini itu dicek ya. Harus hati-hati karena kalian membuat kenapa? Karena di situ menggunakan kuadrat itu harus hati-hati menambahkannya. Itu nanti hasilnya itu dicek kembali apakah memenuhi atau tidak. Itu. Jadi belum tentu jawaban yang di sini X1, X2 itu ini selalu jawaban harus hati-hati. Cek dulu, masukin aja. Kalau dia hasilnya benar ya udah itu penyelesaiannya. Kalau enggak ya hati-hati. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ya bisa. Oke, saya taruh sini dulu. Yang ketiga itu kalau saya space-nya cukup. Nah, ih, ada. Nah, yang ketiga ini ya. Ya pakai cara tadi, cuma beda bentuk aja. Jadi kalau nilai mutlak dari 2x, ya kan, plus 2 sama dengan 3x min 1. Langsung kuadrat aja. Berarti 2x plus 2, ini kuadratin sama dengan 3x min 1 kuadrat gitu kan. Cek ya kalau saya salah tulis ya. Berarti 4x kuadrat plus berapa? 8 ya? 8x plus 4 sama dengan 9x kuadrat. Mirip tadi ya, tapi beda ya. Dikurangi 6x ya.
ditambah satu. Ubah supaya positif aja. Kalau ini 9 maju malah negatif, toh. Nah, jadi 0. Ini 9 kurangi 4, berarti kan ketemu 5x. Gitu ya. Dari ke kuadrat. Terus min 6, pindah ke 8-nya itu pindah ke kanan, berarti menjadi min ya. Berarti min 14 ya. 14x. Terus 4 pindah minus. Minus 3. Susun. 5x kuadrat min 14x min 3 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat, ya kan? Kalau persamaan kuadrat ya selesaikan. Saya harapan menyelesaikan pemfaktoran. Nah, ini di faktoran kan itu udah lancar, kuncinya harus lancar gitu ya. Nah, faktorin. Kira itu? Pasti 5x ya. Nah, ini pasti X lah. 3, ini 3 itu pasti satu dengan 3 doang kan? 14 negatif, berarti selisih. Selisihnya ya, udah ini 3. Ini satu. Yang besar negatif. Ini plus cek. Ya kan? Ah, udah. Berarti X yang pertama sama dengan min 1/5 ya. X yang kedua minus 3. Plus 3. Nah, sekarang dicek. Kan harus dicek, selalu dicek ya. Benar atau enggak gitu kan. Untuk X sama dengan minus 1/5 kita cek. Berarti menjadi dua-duanya kan fungsi ya. Kalau dua-duanya fungsi, coba masuk. Nilai mutlak dari min 1/5 dikali 2, sorry, dikali 2 ya. Ditambah cuma kebalik tuh. Ditambah 2, apakah sama dengan 3 kali minus 1/5 dikurangi 1 gitu kan. Ini berarti menjadi nilai mutlak dari min 2/5 ditambah 2, apakah sama dengan minus 3/5 min 1. Tapi ini kayaknya sih negatif ya. Wah, yang kanan negatif deh. Ini kalau dicari berarti kan 10. 8 ya? Berarti 8. 8/5. Apakah sama dengan ini sih min berapa? 5, 8/5 ya. Cuma hasilnya ini positif 8, sorry. Udah nggak pakai nilai mutlak. 8/5, ini tetap negatif 8/5. Sama nggak? Tidak ya? Nah, berarti tidak mau nih. Nah, itu. Harus dicek ya. Cek sambil dikoreksi ya. Nah, terus kemudian kita coba yang temannya apa? 3 ya. Nah, untuk X sama dengan 3. Cek. Itu berarti kalau untuk yang X sama dengan 3, berarti nilai mutlak dari 3 atau 2 kali 3 ya. 2 kali 3 ditambah 2, apakah sama dengan 3 kali 3 min 1. Ini 8 ya. 6 tambah 2 kan 8. Nilai mutlak dari 8 apakah sama dengan ini 9 kurangi 1 kan 8. Berarti 8 sama dengan 8. Ya cocok. Berarti ini yang murni. Itu. Jadi X-nya yang murni adalah 3. Ono kuwi. Gitu. Jadi ya bisa saja dua-duanya memenuhi, bisa salah satu, atau bisa saja malah kadang-kadang tidak memenuhi dua-duanya. Bisa jadi. Itu. Tapi itu tetap harus dicek. Kalau ngecek itu berarti kan harus hati-hati. Gitu ya. Tuh, ada pertanyaan nggak untuk yang nilai mutlak, yang persamaan? Kayak nggak ada. Ya, lanjut ya. Tuh, yang nomor ini. Kalau seperti ini sebenarnya kalian bisa menggunakan bentuk tadi, ya. Kalau yang saya bahas yang ini dulu deh, yang bawah. Jadi, kalau yang bawah itu kan di situ nilai mutlak dari X plus 1 itu kurang dari 3. Ingat, kalau nilai mutlak dari X, ini khusus yang lebih kecil. Suatu bilangan, ini bisa diterjemahkan akan menjadi apa?
X itu lebih kecil dari A dan X lebih besar dari min A. Itu, itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau bentuknya nilai mutlak dari X itu lebih besar dari A, ini bisa dibuka menjadi X itu lebih besar dari A atau X-nya itu eh, lebih kecil. Lebih kecil dari min A. Nah, jadi X-nya itu lebih kecil dari si min A. Nah, jadi kalau ini modelnya di tengah, gitu kan. Ini si A, ini min A. Kalau ini modelnya dia di luar. Kayak gitu. Ini si A, ini min A. Jadi bentuknya gitu. Itu. Nah, kita fokus ke sini sekarang. Nah, ini bentuk ini kan sama dengan yang ini, yang nomor satu. Ya wis, berarti X plus satu itu lebih kecil dari 3 dan lebih besar dari min 3. Nah, sekarang di sini plus satu diubah supaya menjadi nol atau X saja. Berarti diapakan? Dikurangi 3 kan? Nah, berarti semuanya dikurangi 3, dikurangi satu. Nah, ini supaya X plus satu itu menjadi X doang, berarti satunya dikurangi satu kan? Nah, yang sini juga min 3 kurangi satu. Udah, berarti X itu lebih kecil dari 2 ya. Dan X lebih besar dari min 4. Wes, ini HP-nya. Nah, kalau ditanyakan HP ya udah itu HP-nya. Gitu. Saya. Nah, jadi dilatih aja. Nanti kalau ketemu dua bentuk itu, mana yang bentuk sesuai. Nah, kalau bentuk yang di atas, ya pakai kuadrat aja. Pakai dikuadratkan aja. Gitu. Kalian bisa menggunakan pengkuadratan. Jadi kalau yang ini, yang kedua, yang di atas, itu kan bentuknya nilai mutlak dari 3x, tapi bentuknya nanti pertidaksamaan ya. Ini 2x min 1 gitu kan. Nah, caranya biar dikuadratin aja. Jadi kedua harus dikuadratin kayak tadi. Berarti 3x min 2 dikuadratin. Sebelah sini juga dikuadratin. Terus kalau dikuadratin jadi 9x kuadrat min 12x plus 4 ya. Lebih kecil. Kalau di sini lebih kecil ya lebih kecil gitu ya. Ini menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1. Udah, pindah. Berarti ini 5x kuadrat. Berarti menjadi min 8 ya. Min 8x plus 3 ya. Lebih kecil dari 0. Ini kan menjadi persamaan toh. Persamaan kuadrat toh. Pertidaksamaan kuadrat toh. Selesaikan. Nah, sekarang berarti faktorin dulu aja. Jadi, ini kalau 5x kuadrat min 8x plus 3 samakan dengan 0, faktorin 5 ya, pasti 5 sama si x. 3. 3 sama 5 negatif positif. Oh, dia jumlah. Ini 3, ini 1. Ini min semua kan. Nah, jadi ketemunya 5, min 5 ditambah min 3, min 8. Udah. Berarti x yang pertama ketemu 3 per 5, X yang kedua ketemunya 1. Buat garis bilangan ya. Nah, 3 per 5 dengan 1 besar mana? Besar 1 ya. Nah, ini 3 per 5. Tandanya di sini kan lebih kecil. Berarti nggak pakai sama dengan kan? Nggak ikut. Nah, eh, saya pakai yang ini deh. Nah, bentuk kuadrat tadi kan sebenarnya pertidaksamaan kan ini. Tapi bentuk yang sederhana kan ini. Udah kita hanya butuh tanda 5x min 3. Ini x min 1. Kalau ambil di sini berapa? Bilangan di sini. Nol ya. X sama dengan nol.
nol masukin di 5x kan nol. Minus nol. Min kali min plus ya. Nah, wis. Ambil di sini kalau misalkan 4 per 5 ya. 4 per 5, 4 per 5, 4, 4. Nah, jadi kalau diambil 4 per 5 di sini misalkan X-nya sama dengan 4 per 5. Ya gampang aja. Ini berarti 5x kali 4 per 5 kan 4. 4 kurangi 3 kan positif. Ya kan? Positif. Yang di belakang 4 per 5 dikurangi 1. 4 per 5 kan di bawahnya 1. Negatif. Positif kali negatif ya wes negatif. Ini 2. Positif, positif. Ya udah positif. Mintanya apa tadi? Lebih kecil ya? Ya wes. Gitu. Ah, ini nulisnya piye? Kalau dia dalam sama di luar beda ya nanti ya nulisnya. X lebih kecil dari 1 dan X lebih besar dari 35. Wis, itu HP-nya. Wis ngono wae. Pokoknya kalian itu nanti kalau diikutin alurnya, jadi kalau nanti ketemu itu harus bisa nulis ya. Jadi contoh kalau ini contoh lain. Jadi kalau nanti ketemu kayak gini, terpisah begini, ini satu, ini dua, ini begini contoh lain ya. Ini ke sono nih, HP-nya di sini. Ini HP-nya ke sono. Nulisnya harus tahu. Berarti X itu lebih kecil dari satu atau X lebih besar dari 2. Itu sampel nulisnya. Itu. Ah, saya mau tanya enggak? Pak, Pak, itu cek titiknya Yuk. pakai persamaan yang mana ya, Pak? Ah, cari aja yang tidak sama terakhir. Nih, ini kan mintanya kan di sini. Ya kan? Punya sini. Cuma ini tak ubah sama dengan nol karena mau difaktorin. Ini. Pak, kalau saya mau pakai sebenarnya kan kuncinya di sini nih yang saya kotakin merah gede ini. Nah, cuma kalau ini kan ribet ya. Kuadrat inilah ini susah. Kalau saya lebih gampang melihat yang ini, yang di bawahnya ini. Nah, ini kan sama. Dengan ini sama nggak bentuk yang ini? Kalau ini saya potong ini. Sama. Lebih gampang ini tak? Iya, kan hanya butuh tanda. Atau ada cara dapat kalau kuadrat. Ini parabolanya terbuka ke atas. Titik potongnya kan begini. Udah, ini pasti begini kan? Ini positif toh, negatif toh, positif. Bisa gitu. Jadi positif, ini negatif, ini positif. Punya di sini. Ini positif ya. Nah, pasti parabolanya terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas ini pasti positifnya. Kalau titik potongnya kan di sini nih. Ini titik potong sebenarnya kalau kalian lihat. Nah, udah ini pasti positif. Kalau di depan x kuadrat itu negatif berarti kan begini. Nah, ini negatif, ini positif, ini negatif. Itu bisa. Kalau mau cepet gitu aja, nggak usah dia. Tapi kalau nggak yakin ya masukin angka aja kayak nol, ini yang gampang aja dua gitu kan, supaya dapat hasilnya positif atau negatif. Hanya butuh tanda kok. Hasilnya piro? Yo nggak tahu. Pokoknya yang penting tandanya aja positif atau negatif. Kayak gitu. Simpel, simpel, simpel. Gitu ya. Nah, ada lagi nggak? Tanya. Gitu ya. Jelas ya. Ya. Oh, nah, saya mau ke sini. Kak, maaf, boleh naikkan bentar nggak mau difoto? Ya, Oh, di sini. Oke, makasih, Pak. yoi. Oke, udah makasih, Pak. Ya. Ya, ya. Nah, ini adalah diminta himpunan penyelesaian dari, ingat, ini pertidaksamaan tapi bentuk pecahan, ya, bentuk pecahan. Cuma eh, ini sebenarnya hati-hati pada pada apa namanya tanda di sini sih, harus hati-hatinya di sini. Nih, cuma di sini harus hati-hati. Kalau di situ pakai sama dengan, harus hati-hati. Kalau nggak sama dengan, malah enak, hajar semuanya aja. Batasnya nggak ikut gitu aja. Tapi kalau pakai sama dengan ada yang ikut ada yang enggak. Masalahnya di situ. Nah, sekarang gini, pembilang nih. Ini pembilang. Kalau pembilang, pembilang kita cari pembuat nol pembilang deh. Hampir habis ya. Ya nanti kalau habis gabung lagi ya. Pembilang itu X plus 1. Ini kan udah sama dengan nol. Cari aja yang sama dengan nol. Berarti X-nya sama dengan minus 1. Penyebut. Penyebut kebetulan kan X kuadrat ya. Sama kan nol aja. X kuadrat min 6x plus 8. Sama kan dengan nol.
Cari akarnya. Iya, cari akarnya, cari X-nya istilahnya gitu kan. X, X. Kira ya. 2 sama 4 ya. Positif semua apa negatif? Oh, negatif. Oh, wis. X satunya ketemu 4, X keduanya ketemu 2. Nah, sekarang ada 3 nilai. Taruh dalam garis bilangan. Dalam satu garis bilangan. Jadi buat garis bilangan, kita terus urutin. Ada min 1, ada di 2, ada si 4. Nah, terus tandanya. Nah, kita butuh tanda kayak tadi. Ini X plus 1, yang di atas nih. Yang di bawah, yang ditulis nggak usah yang kuadrat, susah. Yang ini, yang jadi ini aja. Jadi kita hanya butuh tanda, karena sama ini atas dan bawah ini sama, tak? Saya pakai yang bawah lebih simpel. X min 4. Kita hanya uji kok. X min 2. Sekarang ini, ambil di sini bilangannya. X misalkan min 2. Min 2 kalau dimasukin di dalam bentuk ini, yang saya kasih garis biru ini, masuk ke sini aja. Berarti 2 ditambah 1 positif atau negatif? Positif ya. Dibagi. X-nya 2. 2 dikurangi 4. Sorry, saya salah. Di sini min 2. Sorry, saya salah. Ini min 2 di sini X-nya. Kan di bawah kurang dari min 1. Berarti X-nya harus min 2. Saya salah. Min 2 ditambah 1 berarti dia negatif. Negatif. Yang di bawah berarti min 2 dikurangi 4. Berarti min ya. 2 dikurangi min 2 kurangi min 2. Berarti min ya. Itu jadinya apa? Negatif ya. Wes. Ambil di sini X-nya pira? 0 ya. Yang gampang aja. 0 tambah 1 positif. Terus 0 kurangi 4 negatif. Min 0 kurangi 2 min plus. Udah. Ambil sini X-nya pira? 3 ya. 3 tambah 1 positif. 3 kurangi 4 negatif. 3 kurangi 2 positif. Apa kuwi? Negatif. Nah, ambil di sini X-nya pira? 5. 5 tambah 1 positif. 5 kurangi 4 positif. 5 kurangi 2 positif. Ya wes positif. Sekarang mintanya apa? Ini lebih kecil, berarti yang negatif toh. Nah, di batasnya kalau ini tidak ada sama dengannya, langsung aja semuanya tidak ikut gitu aja. Agak agak panjang nih. Nah, udah. Ini kan karena yang diminta kan negatif, yang kurang dari 0. Udah, HP-nya apa? X kurang dari min 1 atau X yang ini tengah nih. Yang ini kan tengah. Lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 4. Wes, ini HP-nya. Kayak gitu aja. Nah, Saya mau tanya, Pak. yuk, tanya. Itu kalau misalnya lebih kecilnya ada sama dengannya tuh penyebutnya di nolnya tuh penuh atau bolong juga, Pak? Oh, ini pada prinsipnya ya. Prinsipnya. Kalau ini ada sama dengan, ya kan? Penyebut tidak boleh 0 ya. Ini tidak boleh 0. Pembuat nolnya tadi 4 sama 2. 4 sama 2 itu bolong. Tetap bolong. Tapi nek di atas, ya kan? Karena sama dengan berarti dia penuh. Itu. Itu perbedaannya. Udah. Jadi di sini pakai sama dengan, yang di bawah ini ya tetap aja. Ini tetap itu. Perbedaannya cuma di situ, hati-hati. Pokoknya penyebutnya. Penyebut tidak boleh nol ya kalau pecahan. Itu kuncinya. Wis. Jadi yang di atas tetap sama dengan. Jadi sama dengannya di sini kan yang atas ini menghasilkan minus 1 toh. Nah, ini penuh gitu ya. Penuhnya bedanya di situ. Itu. Ya. Kuncinya di situ aja. Jadi kalau lebih kecil doang, nggak pakai sama dengan, udah pasti nggak pakai sama dengan semua, nggak ikut semua. Itu gampangnya. Itu perbedaannya. Tuh. Oke, Pak, makasih. Ya, jelas ya. Ya, next berikutnya. Eh,
Ini ini hanya membuat model ya. Saya mungkin tidak bahas yang ini ya. Ini kan hanya dibuat model. Model itu berarti sama dengan kalau ini kan SPL ya. Saya harapkan ini bisa benar semua ya. Jadi kalau ini saya tidak bahas saja di sini supaya nggak ini. Pokoknya ini harus diubah menjadi bentuk X. Apa-apa sama dengan apa. Itu ada berapa variabel itu aja tiga kan. X tidak gitu aja ya. Tapi harus teliti ini. Pokoknya harus teliti. Kalau ini ketemu persamaannya, terus nanti tapi cari X, Y sama setnya, tergantung yang diminta. Kalau di sini kan dia membeli satu buku, dua pulpen, dua pensil. Itu ya. Nah, ini SPL sebenarnya gampang, ini eliminasi. Saya lebih ke sini aja ya. Jadi itu bisa dicoba dewek gitu ya. Kalau nanti coba sendiri, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan lewat WA. Nah, ini teman-teman. Nah, eh ini gampang-gampang susah. Cuma sekarang kan gini. Prinsip yang pertama adalah kalau ini yang melengkung, ya ini yang melengkung. Yang melengkung ini yang biru. Nah, yang melengkung ini adalah parabola, ya. Parabola itu pasti bentuknya kuadrat. Jangan kebalik pokoknya, ya. Pokoknya yang parabola itu pasti ada kuadratnya. Entah kuadrat apa gitu. Kalau parabola dia yang melengkung. Nah, kalau ini linier, ngerti ya? Nah, sekarang lihatnya adalah begini. Kalau dilihat dari fungsi pertama, ini ya, fungsi pertama, nilai di sini, ini kan yang diarsir di sebelah sini, yang di atas ini. Ini artinya lebih besar sebenarnya. Jadi kalau ditulis cuma X kuadrat, itu pasti lebih besar dari si nol. Nah, karena di sini penuh, garisnya penuh, nggak putus-putus, pakai sama dengan. Wis. Kalau ini, nah, sekarang perhatiin. Di situ X plus 2 hubungannya dengan misalkan di sini apa ya? Sebentar. Sorry, 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 sorry. Next. Ya, ya. Sorry, sorry. Bukan nol. Nah, saya ulang deh. Sebentar. Nah, saya belok ke sini. Coba tak bersihin dulu ya. Saya mungkin ada yang salah. Nah, sekarang gini. Intinya adalah kalau ini berupa parabola, ini kan parabola, ya. Ini parabola, pasti bentuknya kuadrat. Pertidaksamanya pasti nanti hanya sesuai ini aja, pokoknya sesuai ini. Berarti X kuadrat hubungannya apa sama Y. Gitu. Sekarang gini aja, ambil ini kan HP-nya di atas ini nih. Dilihat dari parabola ya. Ambil di sini. Ini misalkan titik berapa? Ambil aja. Misalkan ini 0,4. 0,4 kan pada di sini kan. Masukin aja. X-nya 0, Y-nya diganti 4. Lebih gini ya. Wes. Karena di sini penuh, garisnya penuh. Pakai sama dengan. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, persamaannya kan ini bisa dibalik-balik ya. Kalau ini ditulis, Pak, kalau ditulis Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Ya sama. Ya. Ini. Yang ini, yang linier, yang garis, itu adalah Y sama X plus 2. Ambil aja bilangan di, misalkan HP-nya di sini kan di bawah ya, di bawah. Ambil aja yang sesuai HP deh. Misal di sini 0. Ini 0,0. Masukin aja 0. Y-nya X-nya ganti 0 plus 2. Berarti 0 dengan 2. Hubungannya apa? Lebih besar ini. Udah. Wes. Nah, karena garisnya putus-putus jangan pakai sama dengan. Wes. Nah, kalau kita diminta menuliskan pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan. Nah, ya wes tulis satu baris. Berarti